Oke, kembali ke pembahasan project question dan answer untuk session ketiga soal di nomor 61 dari 180. Kita langsung saja ke soalnya. A project team is using a risk-adjusted backlog to compare the value of addressing the existing project risk and the business value of the product features. The team has estimated dollar value for delivering the product feature. Which of the following should they use to determine the value of addressing project risk? Jadi project team menggunakan adjusted risiko backlog untuk mengcompare atau membandingkan nilai dari setiap masing-masing project risiko dan business value produk feature-nya. Dan tim melakukan estimasi dengan nilai dolar dalam bentuk uang berarti untuk mendeliver produk feature-nya. Which of the following should they use to determine the value of addressing project risk? Manakah di bawah ini yang untuk mendetermine atau memastikan nilai dari project risk tersebut? Apakah dengan IRR, apakah dengan NPV, apakah dengan IMV, apakah dengan D? Karena ini bicara tentang ada dolar atau money, berarti dia relevan dengan expected monetary value atau IMF. Next nomor 62. Dari 180, you have just drafted a document which at a high level will ensure a common understanding by the stakeholder of key deliverables, milestone, and the overall project risk. Anda sudah melakukan draft dokumen yang mana secara high level itu untuk memastikan kesepahaman secara bersama antara stakeholder tentang key deliverable, milestone, dan overall project risk. Sebelum wrap up the proses saat ini, apa yang harus Anda lakukan? Sepertinya ini bicara tentang project charter, maka yang harus dilakukan adalah meminta approval dokumen you have drafted. Gitu, ini pilihan yang paling possible. Kita lihat yang lain ya. Apakah conduct project kick-off meeting itu bisa? Ya, tapi kick-off meeting ini kan tujuannya adalah untuk approval. Jadi, wrap up the current process, what would you do? Jadi meminta approval dulu. Dan kick-off meeting ini belum tentu ini dokumen yang dituju adalah project charter, bisa jadi ada dokumen lainnya gitu. Atau ini ya, obtain approval of the project management plan. Ini bisa ya, tapi kalau misalnya ini berupa project charter, ini tidak ada di project management plan, ini ada di ranah inisiasi sebelum project atau initiating process group sebelum project itu dimulai. Apakah dengan pre-assign key project team members? Dan ini bukan ya. Jadi jawaban yang paling possible adalah obtain approval of document you have drafted, apapun itu, jadi meminta approvalnya dokumen. Next, di nomor 63, you are planning a research and development project and you need to determine how the project cost will be estimated, budget, manage, monitor, and control. To complete this process, you need to know if there are any pre-approved financial resources from which the detailed project cost can be developed. Anda sedang melakukan planning, research, dan development sebuah project. Dan Anda memerlukan kepastian tentang bagaimana project cost-nya akan diestimasi, dibudgetkan, di-manage, monitor, dan dikontrol. Untuk melengkapi prosesnya, Anda memerlukan pengetahuan mengenai tentang pre-approved financial resource, di mana secara detail project cost akan di-develop. What should you do next? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apakah dengan consult the cost management plan? Apakah dengan review project charter? Apakah dengan examine the basis of estimate for the project? Apakah dengan check the cost baseline? Karena ini bicara tentang cost, biasanya pilihannya adalah antara yang berhubungan dengan cost lagi, consult cost atau check cost baseline. Ya, karena ini berbicara tentang pre-approved financial resource, berarti yang harus dilakukan adalah sebelum ada cost itu dimulai, berarti yang harus pertama kali dicek adalah review the project charter. Maka jawaban yang paling terbaik adalah si B ini. Next, selanjutnya di 64, a business consider engaging with the vendor to develop product deliverable. Sebuah bisnis mempertimbangkan untuk mengengage terhadap sebuah vendor untuk mendevelop project deliverable-nya.
While most of the deliverable have well-defined requirement, ketika semua deliverable-nya telah memiliki well-defined requirement yang detail gitu, some are still unclear, beberapa masih tidak clear tentang apa yang harus di-discover dan elaborate mengenai project progress-nya. Which of the following is best? Apa yang harus dilakukan yang secara yang terbaik untuk bisnis ataupun kontrak ke vendornya? Yang pertama adalah vendor and contract conference. Apakah request for proposal? Apakah dengan master service agreement? Apakah dengan procurement management plan? Kita lihat ini adalah tentang engage vendor to develop project deliverable. Dan ini juga while most deliverable have well-defined requirement, beberapanya tidak clear dan harus didiscover dan elaborate project progress-nya. Kalau dilihat ini adalah berhubungan dengan agreement, ya. Pilihannya adalah antara si vendor contract conference atau si C ini yang master service agreement. Tapi karena kita tahu kalau yang D project procurement management plan bukan, karena ini bicara tentang agreement atau kontrak. Request per proposal juga bukan. Jadi antara pilihannya adalah A atau C. Tapi karena ini A ini ada conference, ini tidak mungkin modelnya seperti conference. Jadi jawaban yang terbaik adalah si master service agreement. Oke, selanjutnya di nomor 65. You have been assigned to manage the project midway into its execution since the previous project manager was transferred. Anda sudah sedang diassign untuk manage project di tengah-tengah ke project eksekusi sejak selama project manager sebelumnya yang sudah dipindahkan atau ditransfer ke another division, ke divisi yang lain di perusahaan tersebut. As you review the documentation on the project, sebagaimana Anda mereview dokumentasi dari project, Anda menyadari bahwa project charter itu tidak pernah dibuat. Nah, ini. What is your best course of actions? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apakah si A, establish project charter at the point where you enter the project? B, continue the project without the project charter. Atau C, terminate the project because the project cannot exist without the project charter. Atau D, wait and see project charter is necessary. Karena soal ini bicara tentang assign manage project midway into executions. Jadi berarti sudah planning nih, sudah initiating juga dan akan menuju ke eksekusi. Karena project manager sebelumnya sudah ditransfer ke another division di perusahaan. Bagaimana Anda mereview project charter? Ternyata ini nggak ada nih si charternya tersebut, project charter. Yang harus dilakukan adalah dengan membuat project charter di poin di mana Anda memasuki project tersebut dan meminta approval akannya. Oke, jawaban yang terbaik adalah si A. Nomor 66, a project manager has been assigned to a project that will transform a large organization from predictive environment to agile methodologies. In its current state, the work in the organization is decomposed into department silos, and the employees are best described as specialized contributors. What is the best strategy for the agile transformations? Project manager telah diassign kepada project yang akan transfer organisasi yang besar dengan dari predictive environment ke agile methodologies. Dan di current state saat ini, di fase saat ini, the work in the organization decompose into department silo. Jadi organisasinya itu terpecah-pecah karena ada silo mindset di perusahaan tersebut yang mementingkan dari departemennya masing-masing. Jadi tidak mau kolaborasi atau saling bersinergi. And the employee dan si karyawannya tersebut menjelaskan tentang kontributor specialized katanya. What is the best strategy for this agile transformations? Kalau kondisinya kayak gini, berarti yang paling possible adalah melakukan hybrid, tidak bisa fully agile. Jadi use hybrid life cycle as transition strategy from predictive to agile. Kalau yang si B establish fixed date bukan,
karena ini sama aja. Introduce some agile technique to large complete. Apakah tailor project scope fixed with time and cost being variable? Bukan. Jawabannya adalah si A, menggunakan hybrid life cycle di transisi strategi tersebut. Selanjutnya 67. You are planning risk management activities for a small project you are leading. The project team is having the trouble assigning cost and schedule impact to the identified risk due to lack high quality numeric data. Jadi Anda sedang planning risk management activities untuk project yang kecil, small project yang sedang Anda pimpin. Dan project team is having trouble assign, dan project team memiliki kesulitan untuk assign cost dan jadwalnya, ya, biaya dan jadwalnya yang impact terhadap risiko yang teridentifikasi karena kurangnya quality datanya. Jadi tidak bisa dianalisis. Kesulitan gitu. Jadi, what is the best course of action? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apakah make up numeric data, evaluate on a quantitative basis? Salah, karena ini adalah quality numeric data. Release project team and terminate project, tidak gitu juga gitu. Yang C, proceed directly to the plan response process. Ya, ini jawaban yang terbaik. Apakah request numeric data from the project sponsor? Pilihannya adalah antara C dan D. Tapi kalaupun ada opsi, kita proceed dulu directly ke plan risk response, baru setelahnya diskusi dengan tim dan request numeric data tuh ke project sponsor atau stakeholder. Karena bisa jadi datanya ada di tim atau bisa jadi ada di stakeholder. Jadi tidak harus ada di project sponsor. Oke, selanjutnya di 68, you gather your project team to examine and document the effectiveness of the implement risk response and dealing with the realized risk. As the discussions progress, it becomes evident that several issues have arisen as the result of the risks that have occurred. Which of the following best describe the activity in which you and your team are involved? Anda sedang mengumpulkan project team untuk mengetes atau mencoba dokumen keefektifannya dan mengimplementasi risk responnya yang akan deal dengan risk saat ini, katanya. Selama progres diskusi berlangsung, it become evident, itu menjadi bukti bahwa several isunya telah meningkat sebagai hasil dari risiko yang muncul. Which of the following best describe? Apa yang harus menjelaskan itu semua activity-nya, di mana Anda dan tim dan project team ada terlibat. Apakah risk review meeting? Apakah perform kualitatif? Ini tidak bicara kualitatif. Tidak disebutkan gitu. Identify risk bisa ya, risk audit bisa ya. Tapi karena ini dia bicara tentang examine, dokumen, discussion progress, berarti ini sedang meeting dia, risk review meeting. Selanjutnya, 69, the company successfully transitioned to managing its project using agile method. Since the team become more and more independent, self-managing and self-organizing, a company executive believe that the agile leader are no longer needed and can be released from the organizations. As an agile coach, you oppose the decision, arguing that these leaders are still needed since they set goal for what will be accomplished during each iterations, enhance focus, personal safety, and communication within teams. Ataukah maintain confidentiality by only sharing project progress with the project team? Apakah dengan protect team from customer input that would change prioritizations of the project work? Jawaban yang terbaik di antara itu semua adalah dengan enhance focus, personal safety, and communication. Karena dia akan memanage si projectnya menggunakan agile ya, yang di mana si tim tersebut telah independen gitu, self-managing, self-organizing. Dan agile leader itu tidak terlalu perlu juga di dalam tim tersebut dan bisa dirilis di organisasinya. Dan sebagai agile coach, terhadap decision tersebut, apa yang harus dilakukannya, dia tetap fokus, personal safety, dan communication with team.
Set the goal nih bisa ya, tapi bukan yang terbaik. Apakah maintain confidentiality? Bukan juga. Project team to customer input? Bukan juga. Ini jawabannya semuanya betul, tapi yang terbaik adalah tetap fokus, meningkatkan fokus, personal safety, dan komunikasi dengan teams. B dia jawabannya. Nomor 70 dari 180, a project manager has developed a comprehensive project management plan, including a fully elaborate VBS, detailed project schedule. Despite this effort, the project is running behind schedule because the change control board is unable to cope with the high value of changes, even though of them have been approved by the product owner. A project manager telah mendevelop comprehensive project management plan, including a fully elaborate WBS dan detail project schedule. Meskipun effort yang sudah dikerjakan, project tetap saja dia delay karena change control board-nya tidak bisa unable to cope with the high volume of the changes di perubahan. Even though most of them have been approved of the product, meskipun itu semua telah di-approve oleh product owner. Apa yang harus dilakukan project manager selanjutnya? Apakah dengan request termination existing project and seek approval to initiate new project that will utilize agile methodologies? Apakah submit change request to update project schedule to reflect the delay caused the CCB long process team? CCB itu change control board. Apakah C, seek approval by fast by the change control process and have the project team collaborate directly with the product owner? Instruct the product owner of the project using predictive model, which mean most of the changes should be rejected. Karena dia ada delay ya, ada delay project running behind schedule karena adanya si CCB tidak bisa enable tersebut. Jadi dia tetap minta approval untuk membypass CCB proses tersebut dan kolaborasi dengan project team kepada product owner. Itu dia jawaban yang terbaik di antara itu semua. Untuk mempercepat prosesnya juga. Apakah instruct product owner? Bukan. Apalagi ini dengan predictive model ya. Tidak di detail juga di sini dibahasnya seperti apa. Apakah submit change request? Tidak. Untuk long prosesnya, request termination, wah ini terlalu ekstrim. Jadi jawaban yang paling terbaik adalah si C, meminta approval untuk bypass CCB dan project team berkolaborasi secara langsung terhadap product owner. Oke, sekian sampai dengan 70, recording akan saya off. Terima kasih atas perhatiannya. Recording off, terima kasih.